Hey everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Chit Chat alias Talk. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas soal salah satu buku yang menurutku ini asik banget. Buku dengan genre komedi pastinya. Jadi ini adalah salah satu buku komedi yang menurut aku bukunya tebel banget. Kayak sekitar 300-400 halaman lah dari bukunya ini. Bener-bener setebal buku KUHP sih teman-teman. Literally ini kalau ada orang jahat juga kalian gebuk pakai ini juga bakal benjol ya. Ya bener banget, judulnya adalah Parable. Buku ini tuh ada sejak tahun 2021 ya guys ya terbitnya. Dan lebih tepatnya sih pada bulan Maret tahun 2021 kemarin. Jadi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu lah. Nah aku beli buku ini sendiri tuh sebenarnya karena aku lagi gabut banget waktu itu dan gak tahu ya, aku ngerasa buku ini benar-benar menarik banget. Dia ada di sudut toko buku gitu, terpajang dengan covernya yang berwarna biru, awan, dan juga ada gambar anak laki-lakinya dan beberapa bangunan unik di sana, terutama ada bangunan McD yang terbalik. Itu lucu banget dan menurut aku itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya dari buku ini. Oke, jadi buku Parable ini adalah buku yang ditulis oleh Brian Krishna, yang mana Brian Krishna ini udah gak asing banget pasti di antara telinga-telinga para pembaca, karena dia juga sempat menulis banyak banget buku, kayak Kudasai, Parable, dan beberapa cerita menarik lainnya ya pastinya. Dan kebetulan banget untuk novel yang Parable ini, dia kerjasama nih, dan dia diterbitin sama penerbit Media Kita ya, kerjasama sama Media Kita. Dan menurut aku bukunya ini untuk remaja ini tergolong bahasan yang sangat ringan banget sih teman-teman. Karena di buku ini tuh kalian bisa mendapat tawa, riang, dan canda pastinya. Dan juga kalian dapat beberapa ilmu juga sih teman-teman, karena banyak banget hal-hal yang bisa kita petik juga ya di novel ini, terutama pada saat perbincangan antara si tokoh Dewasa Gara atau main karakter dari cerita ini dengan salah satu orang yang dimana sebenarnya orang ini tuh representasi dari Brian Krishna sendiri sih teman-teman. Tapi di situ nama karakternya adalah Bang Dimas, seingat aku nih. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari kita bahas dulu basic dari buku ini sendiri. Maksudnya tuh kayak dari judul dan lain sebagainya gitu. Oke. Welcome to Chit Chat alias Talk. Oke. Seperti yang udah kalian tahu, hari ini aku bakalan bahas buku Parable, ciptaan karya dari Brian Krishna, yang dimana bukunya diterbitkan pada Maret tahun 2021, yang mana cerita dari buku ini sendiri tuh ya, itu menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki kelas 11 SMA bernama Sadewa Sagara, seorang siswa yang sangat kurang beruntung dan berbeda dari main karakter pada novel umumnya, yang dimana novel pada umumnya karakternya selalu orang terbaik, terganteng, terpintar, bahkan idola banyak orang. Sedangkan Sadewa Sagara ini adalah orang yang berbeda teman-teman dengan karakter utama pada cerita-cerita novel pada biasanya. Sadewa berasal dari keluarga yang bisa terbilang miskin, rumah dekat dengan sungai, bahkan kalau hujan pun rumahnya bisa hanyut terkena banjir teman-teman. Dan parahnya lagi, di sini tokoh Sadewa Sagara digambarkan sebagai sosok yang jelek dan tidak tampan sama sekali. Bahkan dia menembak sebanyak 23 kali tetapi ditolak 27 kali oleh para wanita. Itu lucu juga sih sebenarnya. Kemudian juga ini menceritakan bahwa Sadewa Sagara itu adalah main karakter yang selalu ranking terakhir di sekolah, dan juga pastinya tidak ahli dalam bidang apapun dan juga sering ditolak perihal cinta. Tetapi di balik itu semua, Sadewa Sagara ini memiliki sisi yang istimewa teman-teman. Dia suka banget membuat teman-teman di sekelilingnya tuh happy. Bahkan gak jarang orang yang ngerasa kehadirannya dia ini istimewa. Bahkan banyak juga yang ngerasa terbantu dengan kehadirannya loh teman-teman. Jadi pada dasarnya buku ini tuh menceritakan tentang karakter utama yang sedang berjuang untuk bertahan hidup
dikala karakternya sendiri mengalami banyak sekali kesulitan dibandingkan karakter-karakter umum pada novel-novel biasanya nih. Oke, lanjut. Menurut aku kelebihan karya ini sini tuh banyak sih teman-teman ya. Seperti yang cerita yang disampaikan tuh menarik karena dikemas dalam bahasa sehari-hari anak remaja pada umumnya sih. Jadi kita sebagai siswa-siswa SMA nih ya, apalagi mudah banget sih buat memahami apa yang dibicarain sama tokoh yang ada di novel ini. Jadi kita nggak perlu kayak terlalu berpikir keras karena kata-kata yang terlalu sastra atau bagaimana. Karena kata-kata di sini benar-benar fleksibel banget dan kita tuh kayak udah biasa gitu pakai bahasanya ini di dalam cerita sehari-hari teman-teman. Jadi enak banget sih buat dibaca buat teman-teman SMA yang lagi butuh motivasi atau mungkin butuh dukungan percintaan. Karena Sadewa Sagara sendiri juga menceritakan beberapa kisah percintaannya ya, tentu saja dengan beberapa teman-temannya seperti Edo dan juga atau nama panjangnya Edo Edward Cantona, temannya yang bernama Alicia atau yang biasa dipanggil Cia. Dan juga ada cerita tentang saudara Edo juga yang namanya Kuku. Jadi ceritanya bener-bener asik banget sih actually. Dan juga cerita ini tuh bener-bener membuat kita sebagai siswa SMA itu sadar bahwa apa yang kita miliki sekarang itu pasti ada kelebihannya teman-teman. Dan itu menyadarkan kita yang sedang insecure nih terutama ya, kalau hidup itu gak selalu orang sempurna yang menjadi main karakternya. Karena secara tidak langsung kita sendiri adalah main karakter dari hidup kita teman-teman. Mau sejelek apapun diri kita, sekurang apapun diri kita, tetapi kalau kita mau menerima kekurangan yang kita punya, tentunya kita bisa menjadi orang yang keren sih dan pasti disukai dan disayang oleh banyak orang dan juga pasti memberi manfaat kan. Oke, kembali lagi kita akan membahas sekarang tentang kekurangan dari karya ini sendiri ya teman-teman. Tapi nggak enak nggak sih kalau tiba-tiba membahas kekurangan? Kayaknya aku mending Anas review dulu deh, karena jujur ini banyak banget hal positif yang aku dapat dari cerita ini sih teman-teman. Kalau menurutku pribadi ya, bukunya ini selain mudah dipahami dan juga kisahnya tuh relate banget pasti dengan teman-teman SMA ya. Apalagi ceritanya tuh rata-rata sih lebih ke persahabatan ya antara Dewa dan Edo. Dan dari persahabatannya itu kita bisa tahu gitu loh kalau kita itu sebagai manusia itu memang harus saling tolong menolong, nggak peduli background kita apa, latar belakang apa yang kita punya. Selagi kita bisa nolong itu ya kita tolong aja, karena pastinya itu akan terbalaskan di masa yang akan datang teman-teman. Karena mungkin emang sejatinya manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya. Mereka selalu butuh orang lain untuk hidup bersama. Jadi menurut aku ini novelnya benar-benar bagus banget. Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, jadi kayak ini tuh benar-benar cocok buat teman-teman yang lagi merasa insecure, merasa tidak cocok dengan diri sendiri, atau mungkin merasa dirinya banyak kurangnya teman-teman. Karena sejatinya di luar sana itu masih banyak orang yang lebih kurang daripada kita, tapi mereka tetap survive itu dalam hidupnya. Contohnya Sadewa Sagara ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Sadewa Sagara ini ada part di mana dia itu mengalami hal terburuk sih dalam hidupnya ya, bisa dibilang dalam satu hari itu teman-teman. Ya kita sendiri sih biasa juga sering kan mengalami hal buruk dalam diri kita selama satu hari. Tetapi kita masih bisa pulang, kita masih punya rumah untuk kita tinggali. Sedangkan Sadewa Sagara ini beda teman-teman. Dia benar-benar beda. Ada kala dimana dia ini habis tertolak ya cintanya sama sahabat yang dia sayang sendiri, atau oleh Alicia itu yang bisa dipanggil Cia. Jadi dia tuh sebenarnya menyimpan perasaan kepada Cia di saat dia pingin jujur. Ternyata si Cia udah menerima tembakannya Edo teman-teman. Padahal sebenarnya Cia ini tuh juga suka gitu sama Dewa. Cuman karena Cia-nya gak berani ngomong, karena Cia nunggu kepastian dari Dewa dulu. Jadi ternyata mereka mengalami keterlambatan yang sama dan mereka sama-sama merasa sedih. Tapi kesedihannya sih menurut aku ya, itu lebih dirasa sama Dewa guys, karena Dewa ngerasa kayak kenapa orang yang dia sayang ternyata sukanya sama sahabat dia sendiri, sama si Edo. Ya walau dia sendiri sebenarnya yang maksain Edo buat jadian sama Cia, dan dia juga yang ngebantuin Edo buat jadian sama Cia, tapi rasa sakitnya tuh kayak terlambat gitu ya. Mungkin dia menyadarinya itu terlambat gitu, padahal dia punya peluang guys. Nah itu guys, sebagai manusia itu kita harus tahu ya bahwa kita tuh pasti punya peluang sendiri-sendiri. Cuman tinggal bagaimana aja cara kita buat dapetin apa yang kita mau itu. Nah itu salah satu makna yang bisa kita dapat juga ya dari buku ini. Selain itu tuh guys,
Habisnya si si Dewa ini ngalamin putus cinta itu, tiba-tiba pas dia jalan pulang, hujan badai tuh ngelanda dia teman-teman. Kayak literally hujan badai dan bikin dia tuh susah buat pulang. Dan tapi senangnya dia adalah gak ada yang lihat kalau dia nangis, karena air hujan itu membasahi pipinya. Aduh, kayak lagu aja ya. Jadi enak banget sih, pasti gak ada yang tahu dan dia ngerasa lega pastinya. Belum sampai dia selesai lega teman-teman, pas dia sampai rumahnya udah gak ada. Bayangin, udah sedih karena diputusin, kacau, nilai di sekolah juga berantakan. Taunya waktu mau pulang rumah udah hilang. For your information nih ya teman-teman, rumah dari Sadewa Sagara sendiri ini ada di tepi sungai sih lebih tepatnya. Jadi dia tuh punya warung punya mamanya, yang dimana warungnya tuh ada di depan dan di belakang itu adalah rumahnya, dan rumahnya ini bener-bener deket banget sama sungai. Dan saat hujan deras itu terjadi, rumah Dewa yang hanya sebatas dari bangunan-bangunan yang tidak paten pun akhirnya hanyut terkena air banjir. Jadi dia gak punya tempat lagi buat pulang. Dan ibu bapaknya dia pun ya harus berpasrah diri, mau gimana lagi. Dan di rumahnya dia tuh bener-bener ramai teman-teman waktu itu. Banyak polisi dan juga Pak RT tuh lihat karena merasa prihatin karena rumahnya tenggelam. Dan akhirnya keluarga Dewa pun memutuskan untuk pindah ke luar kota Bandung. Mereka pindah ke daerah Jawa Timur dan Dewa pindah ke Jawa Tengah untuk bantuin neneknya di Jawa Tengah. Ya kurang lebih salah satu konflik terbesar dari cerita itu sih teman-teman kalau menurut aku. Terus sekarang aku bakalan lanjutin lagi ke beberapa hal kayak kekurangan karya ini. Jadi buat aku sendiri sih sebenarnya karya ini cukup sempurna. Dan typo-typonya juga tipis banget, bahkan kayak gak ada ya teman-teman. Banyak slangnya juga, bahasa gaul anak zaman sekarang pastinya. Dan novel ini tuh menurutku kekurangannya adalah mereka gak ada nyantumin batas usia sih di covernya. Kan biasanya tuh kalau di novel itu harusnya ada kayak batas usia gitu kan teman-teman. Tapi di novel itu gak ada, dan gambarnya tuh menurut aku bener-bener bagus banget ala-ala studio Ghibli gitu. Jadi anak-anak underage pun kalau misalkan tertarik nih, ini bisa ambil buku ini. Sedangkan di buku ini sendiri tuh ada beberapa kata-kata yang menurut aku tuh agak kurang pantas ya buat didengar sama anak-anak underage, under 17 years old of course. Jadi menurut aku mungkin kekurangannya ya ada di cover ini, yaitu tidak ada pencantuman batasan usia. Sisanya udah terjelaskan di covernya sih, mulai dari judul, pencipta, habis itu penerbit, bahkan sinopsis pun ada, dan juga kode pasti juga ada ya, dan juga genre fictionnya itu juga ada. Itu udah tertera gitu guys di situ. Dan bukunya tuh udah cukup sempurna ya menurut aku, tapi tetap sempurna hanya milik Tuhan ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kalau menurut aku pribadi ya, kesimpulan dari novel ini tuh bikin aku tuh belajar bahwa manusia itu, apalagi main karakter itu ya, itu gak selalu sempurna dan juga selalu berhasil guys. Karena dalam hidup ini gak ada yang langsung sempurna, langsung berhasil tuh gak ada. Dan kita semua itu pasti bisa jadi main karakter dalam hidup kita sendiri-sendiri, walau awalnya kita gak sempurna, atau bahkan kita bener-bener jauh dari kata sempurna, tuh pasti ada masanya. Aduh, kayak lagu aja ya. Itu pasti ada waktunya. Kita pasti memiliki kesempatan yang sama di dunia ini, cuman jalannya aja, alurnya aja beda sama kayak yang aku sampaikan tadi. Itu kesimpulan yang bener-bener aku bisa tangkep dari cerita ini. Itu yang paling ngena banget di aku itu sih guys. Kalau kalian penasaran, kalian bisa banget go to Gramedia atau toko buku terdekat dan grab aja ini. Ambil aja ini buku Parabel, kalian beli. Karena ini recommended banget sih buat siswa-siswa remaja di luar sana ya, of course. Oh ya, aku juga ada saran sih buat kalian pembaca di sana. Buat kalian teman-teman yang mau baca cerita Parabel dari Brian Krishna, menurut aku buat kalian yang ngerasa kurang ya terutama, atau insecure, bisa banget guys buat baca ini. Karena tokohnya ini bener-bener mencerminkan sesuatu hal yang tidak positif. Maksudnya gak sempurna gitu loh. Jadi dia sebenarnya negatif lalu menjadi positif. Jadi pemeran utama itu mengalami suatu proses yang dimana ia belajar menjadi lebih baik ke depannya gitu teman-teman. Dan ini juga mengajarkan kita bahwa kita itu harus bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan
di hidup kita ini. Karena tanpa kita sadari di luar sana masih ada banyak sekali orang yang lebih kurang daripada kita. Jadi menurut aku buat teman-teman yang curious atau penasaran, kalian bisa banget. Oh ya, banyak banget nih kayaknya yang pasti penasaran, parabel tuh apa sih? Parabel tuh apa? Nah, buat kalian yang penasaran, buku ini juga nyeritain kenapa si penulis alias Brian Krishna ini menceritakan novel ini dengan judul Parabel. Kalian bisa banget bacanya di sini, di buku ini, karena semuanya tertera di situ. Karena aku nggak mau kasih tahu terlalu banyak. Jadi kalian bisa langsung pergi aja ke Gramedia and take the book and buy it and read it. So that's all from me. Itu review tentang Parabel dari Brian Krishna dari aku, Allegra. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai habis. See you next time and see you on Chit Chat alias Talk in next episode. Bye guys, see ya.